A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, kakak, bunda, keluarga bebas riba Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Bang Imam Mutakin pada kesempatan malam hari ini bersama salah satu teman kita yang luar biasa. Tidak lupa di awal kita panjatkan sholawat dulu kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin amma ba'du. Nih, di sebelah saya ada seorang teman jauh dari Jambi. Wah, Jambi lagi nih Bang Imam. Iya, saya kan orang Jambi. Ya, sekali-sekali kita ajak ngobrol dan ternyata di Jambi juga banyak orang hebatnya. Masya Allah. Betul ya Bang Onan ya? Nah, ini salah satu orang hebat yang ada di sebelah saya. Pengen tahu beliau siapa? Yuk, silakan. Ya, perkenalkan saya namanya Eko Saryono, biasa dipanggil dengan Eko Smile. Eko Smile. Selama ini saya adalah pasukan amal soleh dari Jambi atau Paskas seperti itu Bang Imam. Ya, apa kegiatan sehari-hari sekarang? Kalau kegiatan sehari-hari ngantar beras. Ngantar beras? Iya. Oh. Di samping itu kita punya usaha kita namanya Madu Sialang Apis Dorsata Eko Smile. Madu Sialang? Madu Sialang Apis Dorsata Eko Smile. Apis Dorsata. Iya. Eko Smile. Iya, betul. Oh, itu madu seperti apa? Jadi madu sialang itu madu yang dari hutan liar. Kenapa dibilang sialang? Karena dia itu berada di hutan-hutan yang pohonnya tinggi. Jadi itu bukan nama pohon tertentu, Bang Imam. Jadi di situ adalah di mana setiap bahasa istilah di Sumatera itu, kalau ada pohon tinggi yang kemudian ada lebahnya yang bersarang di situ, maka pohon itu disebut dengan pohon sialang. Oh. Apis dorsata sendiri itu nama jenis lebah. Nama jenis lebah. Nama jenis lebah. Kan ada Apis dorsata, ada Apis cerana, ada Apis mellifera. Nah, kenapa ada Eko Smile-nya? Ya nama saya sendiri gitu. Kenapa namanya Eko Smile? Dulu beliau ini sedih. Jadi dia pengen bahagia, jadi kasih nama Eko Smile. Jadi biar didoain orang, biar sering-sering tersenyum. Nah, jadi insya Allah kalau kita minum madu sialang Apis dorsata Eko Smile, diharapkan nanti kita bisa tersenyum terus. Tapi jangan senyum sendirian. Jangan senyum sendirian. Ya? Tapi gini, dulu kan sering kita mendengarkan juga nasihat dari Ustadz atau apa gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa sedekah yang paling murah itu adalah tersenyum dengan saudara semuslim seperti itu. Nah, yang nggak boleh itu kalau senyum sendirian. Senyum sendirian. Nah, cuma satu, Bang Imam. Jangan sampai nanti kalau kita punya ada masjid atau apa, nanti di situ buat kotak sedekah. Jangan. Buat kotak infak. Buat kotak infak. Atau kotak wakaf seperti itu. Kenapa? Kalau kotak sedekah, karena orang tahu sedekah itu dengan senyum, nanti takmirnya bingung. Jemaah aja banyak gitu kan. Nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Ternyata kotaknya disenyumin aja. Seperti itu. Bicara tentang orang yang suka tersenyum, salah satu pengusaha madu di Jambi. Saya mau tanya nih Mas, tapi semoga nanti beliau bisa ceritanya dengan senyum ya. Pertanyaannya cuma satu, punya kisah nggak tentang angsuran? Ini ngomongnya pernah. Iya. Ada. Boleh nggak kita tahu kapan mulai kisah itu bermula? Bermula itu pada saat kami mau melaksanakan perjalanan Sedekah Akbar Indonesia ke Bandung. Jadi waktu itu kami ada pinjam kendaraan Innova Ribbon dari punya kakak kita. Kemudian kita berangkatlah. Nah, sepulang dari sana atas izin Allah, kemudian ada juga saudara kita Ustadz Lufan Iqbar Alam datang ke Jambi. Kita mencoba menggunakan fasilitas itu untuk membawa beliau kemana-mana. Kemudian minta doa dengan beliau. Ustadz, mohon doanya semoga ini mobil nanti bisa jadi milik kami gitu kan. Itu mobil dari kakak kita. Nah, kemudian alhamdulillah atas izin Allah bisa dapat ke kita. Dapat mobilnya? Iya, tapi dengan cara ngangsur. Dengan cara ngangsur. Artinya kita melanjutkan angsuran di sebuah lembaga keuangan, dan kita melanjutkan itu waktu itu nggak lama sih, sekitar hampir 1 tahun lah, sekitar 9 bulan lebih, masuk ke 10 bulan. Jadi pada saat itu terjadi pergolakan di dalam hati. Kenapa? Kan kita sudah jalanin Paskas, jadi kendaraan itu juga
terkadang kita gunakan untuk distribusi beras dan sebagainya. Jadi sering-sering kita ketemu dengan orang baik, sering-sering ketemu dengan orang-orang soleh, akhirnya mendapatkan masukan, nasihat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di hati ini ada kegelisahan gitu. Kegelisahan ini berimbas kepada kehidupan kita. Ya pada saat itu juga kami sebagai suami istri, entah kenapa gitu ya, entah apakah sebab karena adanya permainan di riba tadi gitu kan. Jadi terkadang banyak hal-hal sepele di rumah tangga itu menjadi masalah besar. Gitu. Waktu belum ada angsuran tadi? Waktu ada angsuran itu. Waktu belum ada sudah gitu kondisinya? Enggak? Waktu ada angsuran, ada tapi nggak begitu. Seperti itu. Ketika sudah ada angsuran tadi? Apakah karena mungkin pusing angsurnya gitu? Tapi saya kira nggak seperti itu. Tapi ada sesuatu yang mungkin lain kami rasakan. Jadi kayak suasana itu panas. Nanti ada salah sedikit dari pasangan kita atau apa, jadi timbulnya itu apa gitu ya, keributan yang menjadi besar, bisa diem-dieman sebagainya seperti itu. Nah kemudian omong punya omong, setelah masuk ke 9 bulan kita berdiskusilah sama istri gitu kan, kayaknya kita ini kan jalan di gerakan infak beras Jambi yang baik-baik gerakannya. Iya, pasukan amal soleh Jambi seperti itu. Jadi ini kan hal yang baik, kalau mungkin ini sebuah teguran bagi Allah gitu kan. Hari kita coba rundingan, kita rembukan untuk mau kita lepas. Baru niat seperti itu. Ternyata niat baik ini pas kita berkunjung ke rumah Kang Arianto Budiman. Nah di situ ngobrol-ngobrol, beliau punya keinginan ganti mobil. Masya Allah. Seperti itu. Dan beliau inginnya itu ya Innova Reborn yang solar. Sama seperti yang kami punya hari itu. Nah, cerita ternyata beliau juga sudah ditawarin orang itu lebih bagus lagi, kalau tidak salah Fortuner gitu kan, dengan harga yang tidak terlalu jauh dengan kendaraan yang mau kami lepas. Dan juga di sebuah leasing mobil bekas, jual beli bekas, itu ada tipe Q 2 tingkat di atas tipe G, itu dengan harga juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 30 jutaan selisihnya dengan kendaraan yang mau kita tawarkan. Atas izin Allah, hati Kang Ari ini tidak Allah gerakkan untuk mengambil yang lebih bagus. Beliau terpaut dengan yang tipe G tadi, dan beliau akhirnya memutuskan hanya dalam waktu sekitar 7 hari lah, nggak sampai seminggu, akhirnya kami terjadi transaksi. Dan akhirnya mobil tersebut beliau lunasi di lembaga keuangan tadi. Nah sisanya beliau menawarkan mau uang cash atau bagaimana. Nah, kemudian kami coba rundingan dengan istri, Umi, kita ini kan kalau mau di cashin Kang Ari siap, tapi mungkin agak tempo sisanya gitu kan. Nah kalau misalnya kita mau kendaraan lagi, beliau ada mobil yang sekarang dipakai, itu mobil lepas seperti itu, Terios. Nah di situ kami berpikir bahwa untuk operasional mengantar madu kemana-mana itu kan membutuhkan kendaraan. Iya kendaraan. Kalau cuma sekilo 2 kilo mungkin bisa gitu kan dengan motor. Tapi kalau sudah ratusan kilo kan nanti butuh kendaraan yang lebih. Lagi tontonannya. Nah kalau tontonan ya lebih banyak lagi seperti itu. Nah jadi kami putuskan oke lah coba kita ganti mobil aja. Nah ternyata dari sisa pembayaran pelunasan tadi, uang untuk mengambil mobil Terios ini masih kurang kami gitu kan. Jadi kami yang menambah. Dengan kebaikan Kang Ari tersebut, beliau sampaikan bahwa oke Mas Eko nggak apa-apa, bawa aja mobilnya, nanti sisanya sekitar 30 kurang itu silakan diangsur tanpa jaminan, tanpa kepastian angsurannya berapa, pokoknya semampunya sampai lunas seperti itu. Jadi di situ ketika pulang kami sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena dipertemukan dengan orang baik yang sebenarnya juga sedang mengincar mobil yang lebih bagus lagi, gitu. Tapi kenapa kok beliau sendiri mengatakan, kok entah kenapa hati saya itu kayak nggak tergerak untuk mengambil Fortuner sama yang tipe Q tadi. Padahal kan 2 tingkat di atas yang tipe G. Tapi akhirnya beliau terpaut untuk mengambil yang tipe G ini, gitu. Ini kami meyakini ini adalah sebuah jalan dari Allah, bahwa ketika kita punya niat
baik untuk meninggalkan sesuatu yang haram, maka Allah ganti dengan hal yang halal dengan mudah. Dengan mudah dan jauh Iya. lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi, dan sekarang lebih tenang. Kenapa ngegasnya itu nggak mikir lagi, Iya. didit nggak gitu. Nggak ada suara itu lagi. Nggak ada suara itu lagi. Seperti itu Bang Imam. Alhamdulillah ternyata sesuai dengan julukannya Eko Smile. Beliau bisa menceritakan kisahnya dengan penuh senyuman. Ya, senyum. Berarti. Masya Allah. Ya sekarang udah selesai ya Mas Eko ya. Alhamdulillah sudah, itu kami targetkan. Ya Alhamdulillah Allah kasih rezeki. Memang waktu itu disampaikan terserah mau berapa bulan, mau berapa angsurannya bebas, tapi nggak nyampe 6 bulan, sekitar 4 atau 5 bulan udah kami selesaikan. Udah diselesaikan. Iya. seperti Alhamdulillah. itu. Dan sekarang rumah tangganya gimana? Alhamdulillah semakin terasa lebih romantis, Ya, semakin ya entah bagaimana ya, tiba-tiba itu berangsur-angsur juga sih, kami juga minta sama teman-teman, keluarga, ustadz, anak-anak santri yatim untuk didoakan semoga diberikan ketenangan, samawa ya, sakinah, mawadah, warahmah, samarasi, setia bersama satu istri. Masya seperti itu. Allah. Alhamdulillah Allah hadirkan ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan sampai tetangga-tetangga itu ya suka bilang gitu kan, wah enggak ada yang inilah untuk keromantisan gitu kan. Ya, mohon doanya semoga Allah jaga terus hubungan rumah tangga kami, semoga selalu dijaga hati kami untuk saling istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam keharmonisan. Amin. Siapa nama istri antum? Sandra Maisanti. Sandra Maisanti. Sandra Maisanti. Ya, kalau di Facebook Sandra Smile. Sandra Smile. Iya. Bila mana Mbak Sandra nonton YouTube ini, Iya. apa yang ingin antum sampaikan untuk beliau? Kalau biasanya kan sayang gitu. Apa ya? Jadi malu lah Bang. Itu natural sih biasanya. Iya, natural. Oke, sayang. Abi tahu sekarang sayang sedang dalam perjalanan menuju ke Muara Bungo. Abi mohon maaf tidak bisa membersamai Umi mengantarkan di acara pernikahan keluarga kita, dan Abi sayang Umi. Semoga Allah persatukan kita sampai jannahnya nanti. Seperti itu. Dan semoga Allah segera memberikan kita zuriat yang terbaik. Karena kita selalu punya pikiran yang positif, mungkin Allah sedang mempersiapkan dari bahan-bahan yang terbaik, dengan waktu yang terbaik, dalam kondisi kita sudah sama-sama siap menjadi Abi dan Umi yang baik untuk anak-anak yang soleh-soleh kita nanti. Masya Itu saya. Allah. Alhamdulillah. Tuh Mbak Sandra nih, doa dari suaminya. Istrinya lagi safar, suaminya lagi safar. Kita doakan semoga hajat terbaik beliau, ingin punya zuriat terbaik, anak keturunan terbaik, langsung dikasih kembar. Amin. Kembarnya langsung 4. Amin, ya Allah. Semoga dikasih anak keturunan yang soleh soleha, hamilul Quran, pejuang agama Allah. Amin. Kita Al-Fatihah sama-sama ya, Bang Kakak Ibunda. Kita baca sama-sama Al-Fatihahnya di hati kita, dan kita kirimkan doa untuk Mas Eko dan Mbak Sandra sekeluarga. Nah, dan di akhir nih Mas Eko, Siap. ada pesan-pesan nggak nih? Karena antum sudah bebas dari riba, antum merasakan prosesnya, dan antum pernah nyemplung di dalamnya. Apa nih nasihat, pesan, sharing, semangat yang pengen antum sampaikan kepada seluruh teman-teman keluarga Bebas Riba Indonesia? Silakan. Baik, sahabat keluarga Bebas Riba Indonesia, kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya itu adalah prinsip dan tidak bisa kita tawar-nawar lagi. Dan insya Allah barang siapa yang meninggalkan riba karena Allah atau sesuatu yang haram karena Allah, kita menuju yang halal, insya Allah Allah akan berikan kemudahan dan Allah berikan jalan. Yakinkan itu. Kenapa? Karena akan banyak sekali hadiah-hadiah yang Allah berikan yang tanpa kita sadari. Contoh Bang Imam, kemarin ketika tiba di Munzalan, dari mulai SDM, Surah Duta Munzalan, kita kan ngaji One Day One Juz. Di situ ada Al-Quran yang bertuliskan BMI ya, Munzalan. Kemudian kita sampai ke Pontianak. Di hati itu ada keinginan memiliki itu gitu kan. Bahkan ada keinginan mau nanya gitu kan, boleh tidak minta satu gitu kan. Masya Allah, tabarakallah, Allah jawab tadi sore tanpa kita ngomong minta segala macam.
itu langsung dapat yang masih dalam bungkusan dengan barang yang sama persis seperti itu. Masih Kayaknya plastik, linknya itu langsung kayak mana gitu. Allah, Seperti itu. Alhamdulillah. Yakin? Abang kakak ibunda sekalian, semoga kisah beliau bisa diambil hal-hal positifnya. Tetap tersenyum walaupun sedang dalam posisi ingin membebaskan diri dari riba. Dan salah satu prinsipnya Mas Eko Smile dan Mbak Sandra Smile. Dan buat seluruh keluarga bebas riba Indonesia, Mas Eko, mari sama-sama kita doakan semoga bisa hidup bahagia tanpa riba, Amin. hidup tenang tanpa hutang, Amin. hidup berkah di jalan Allah, Amin. istiqomah sampai jannah. Amin ya Yang rabbal baik-baik alamin. datang dari Allah, yang kurang baik dari kami berdua, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan tidak lupa bagi yang ingin tanya-tanya, pengen curhat, pengen sharing-sharing, silahkan di kolom komentar. Sukses semua. Salam lunas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.